Kemudian namanya Lurah Semar Kuda Pawarna. Ciri dirinya sangat memahami Tuhan secara utuh, tetapi dalam kehidupan kesehariannya selalu dihinakan oleh Durna yang merasa paling pandita, paling mengerti ilmu pengetahuan. Dan dia itu ciri rambutnya adalah jambul ke atas satu, yang menunjukkan adalah perjalanan hidupnya walaupun tiap hari berkeringat sebagai petani, hidup di tengah-tengah masyarakat biasa. Dengan tenaga nuklir, Pak. Karena nuklir, ya. Karena salah satu, mungkin mohon koreksi, salah satu bahasan yang cukup alot di RUU EBET itu salah satunya adalah di nuklir gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak selaku peneliti bagaimana pendapatnya terkait dengan sektor pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan ini Pak Arif ya, yang nuklir, ya pasti ada plus minus ya Pak Arif ya. Dari sisi kebutuhan energi kita sangat besar, kebutuhan energi, dan itu mungkin kalau dilihat dari sisi positifnya itu bisa jadi energi alternatif. Dari paslon 1, 2, 3, 4 bisa ada yang menjawab soal 3 ini? Ya, sebentar ya, ke paslon dulu, silakan. Dari paslon nomor urut 4 boleh? Sepertinya untuk tadi pertanyaan dari apa BUMD ya, tadi dari apa namanya? Pak Alif. Pak Ali. Migas Utama Migas. Jabar. Ya. Kayaknya poin nomor 1, nomor 2 lebih cocoknya tidak dibahas di sini, tapi di debat. Oh. Nomor 1, nomor 2. Iya, jadi jangan nanti saya kasih contekan, enggak begitu nanti. Iya. Subtema mitigasi bencana. mitigasi bencana. Subtema mitigasi bencana. Paslon nomor urut 2 dipersilakan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Bapak Ahmad Saiku dan Bapak Ilham Akbar Habibi. Waktu Anda 45 detik untuk bertanya, dimulai saat Anda berbicara. Jawa Barat rawan akan bencana. Rumah saya Pak, tepat di dekat Sesar Lembang. Tiap hari saya deg-degan. Beneran deh ya. Pak JJ Pangandaran juga deg-degan kadang takut akan tsunami. Gitu kan ya. 2006 ya Pak ya. Masalahnya bencana itu bukan hanya diakibatkan oleh alam saja, tapi juga ada bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Saya sebagai orang yang tinggal di Bandung, Bapak tahu kalau di Bandung itu ada Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Di Bandung ada reaktor nuklir. Dan juga ada Pusat Penelitian Virus Biofarma. Bagaimana strategi Anda untuk menanggulangi resiko bencana Nubika, nuklir, biologi, dan kimia? Amit-amit, tapi bisa saja terjadi di Jawa Barat ini. Terima kasih. Baik, sekarang kami minta kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, saya jawab satu-satu. Ini nuklir, biologi, dan kimia ya. Kalau kita bicara mengenai nuklir, reaktor yang kita miliki di ITB sudah ada puluhan tahun. Ya. Dan dia kecil, dan ini hanya untuk riset. Jadi sebetulnya tidak merupakan satu ancaman yang besar. Kalau memang kita juga harus lihat di lain negara kayak Jepang, mereka adalah sama dengan kita, Ring of Fire, cincin dari api ini, tapi tetap saja mereka pada umumnya bisa mengelola nuklir dengan sangat baik. Yang kedua mengenai biologi dan kimia, sama, saya kira ini adalah standar-standar dunia yang harus kita penuhi. Itu memang ada risiko untuk menyemar adanya virus, ada juga zat-zat yang bahaya dari laboratorium dan lain. Tapi jika kita memang memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena bukan kita saja yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, banyak negara lainnya, saya kira pada umumnya kita berada dalam posisi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Dan juga memang berikutnya yang nggak bisa kita kesampingkan PLN. Karena hari ini terkait dengan ketenaga listrikan, dan kita bicara energi sebagian besar adalah berkaitan dengan ketenaga listrikan, ini masih sangat menjadi domain PLN. Listrik ini adalah hajat hidup orang banyak yang memang tidak bisa sembarangan diserahkan kepada pihak swasta. Saat ini termasuk yang kemarin juga menyebabkan tidak terselesaikannya RUU EBET adalah terkait dengan power wheeling. Kita harus berpikir jauh ke depan tentang nuklir, biologi dan kimia. Tentu kalau langkah-langkah tidak dipikirkan dari sekarang, apapun tentu akan berdampak kepada di masyarakat, terutama di lingkungan Bandung dan sekitarnya. Oleh karena sekalian, maka tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana memelihara
ini menjadi alat-alat vital, objek nasional yang ada di Jawa Barat. Karena bagaimanapun saya yakin suatu saat akumulasi dari Nubita akan menjadikan sesuatu bencana bagi kita semua sekali. Baik. Kira perencanaan jangka panjang adalah bagian yang sangat krusial dalam perencanaan apapun. Jadi kita tidak boleh lalai mengenai itu, apalagi ini merupakan teknologi yang memang punya potensi untuk menjadi bencana besar. Saya sangat percaya kepada SDM kita di Indonesia, berkualitas, berpengalaman secara internasional, dan jika dipimpin dan dikelola dengan baik, kita mampu banyak sekali hal. Jadi jangan kita ragu dengan orang kita punya orang yang, tapi yang harus kita perhatikan adalah disiplin. Disiplin itulah yang saya kira kelemahan kita. Disiplin juga dalam hal merawat dan sebagainya, di situ harus kita lihat. Tapi in prinsip kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu menanggulangi risiko-risiko tersebut. Pak pasangan Cagup dan Cawagupnya Bapak Dedi Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Partai Buruh, Perindo, Gelora, PBB, Garuda, dan PKN. Tagline-nya Jabar Istimewa. Yang hadir adalah Bapak Cakra sebagai staf ahli, Bapak Edi Sartono, dan Bapak Marseda. Kami persilakan satu orang untuk presentasi dan naik ke podium. Katakan ada energi bersih, ada energi hijau. Itu hal yang berbeda. Energi bersih adalah clean energy. Tapi kalau energi hijau belum tentu clean. Masih ada emisi. Yaitu tapi tidak membahayakan terhadap lingkungan. Ketika terjadi faktor iklim ini, perubahan iklim itu akan sangat berpengaruh, salah satunya ketahanan pangan. Ada tadi faktor ekonomi, kesehatan, faktor sosial, budaya, maupun kerentanan terhadap bencana. Saya sayangkan sekali ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, itu tidak ada hadir BPBD di sini. Kang Dedi punya program dan bukan lagi takut ya. Kalau kita lihat di channel YouTube-nya, beliau berbicara dengan sistem tata kelola ataupun peradaban gunung. Bagaimana dulu ada leweng tutupan, leweng titipan, leweng baladahan. Lalu bagaimana dengan manajemen airnya? Itu salah satu untuk mengantisipasi. Tetapi seringkali kita juga lupa bahwa, mungkin bukan lupa ya, selalu berfokus kepada karbon dioksida. Ada yang sering kita lupakan. 80% lebih efektif dari CO2 adalah metan untuk efek rumah kaca. Dan itu baru disadari dari tahun 2018 sampai 2020, ternyata kadar metan 15-20% itu naik. Dan itu 80% lebih efektif dibanding karbon. Dari mana metan? Dari pembusukan sampah, dari gas alam. Oke, kita bicara tentang energi. Energi terbarukan bisa dari tadi biomass, ada dari yang lain-lain ya, dari air, wind. Saya tidak sebut energi matahari, tapi saya sebut photovoltaik. Saya salah satu technical spesialis untuk riset and development di perusahaan internasional untuk penanggung jawab Asia Pasifik untuk powerhouse. Ketika tadi bicara tentang bencana, kami bukan hanya tentang lingkungan gitu ya, bahwa ada efek banjir, ada gempa bumi, kita ini di ring of fire, dan itu bisa berdampak kepada technical disaster. Apa contohnya? Tadi banjir dan lain-lain. Kalau banjir atau pergerakan tanah ini menimpa ke kawasan industri yang di sana ada penyimpanan bahan berbahaya beracun, ada bak ipal, itu bukan hanya berbahaya pada lingkungan, tetapi berbahaya berdampak langsung secara akut kepada manusia. Dan itu sudah kami lakukan di Januari sebelum ada pengusungan Pilgub ini. Dari Januari kami sudah lakukan, dan kemungkinan akhir bulan depan itu keluar pergubnya untuk sistem penanggulangan
kedaruratan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun. Saya 99% saya yang mengkonsep. Samaan dengan Satu saya. menit lagi ya? Berapa? 1 menit lagi. 2 hari lagi boleh nggak Bu? Oke, tadi ketika saya agak sedikit ya tentang efisiensi energi, bicara bahwa ada energi terbarukan adalah dengan efisiensi. Mohon maaf saya koreksi. Energi terbarukan itu hanya merubah source. Efisiensi energi itu bukan dari source-nya, tetapi dari beberapa faktor yang terkontribusi. Ada pasif energinya, ada aktif energinya, ada technical loss dan non technical loss maupun resource dari jaringan. Kalau dari ESDM atau ada dari PLN, ada HV, MV, low voltage, lalu ada transmisi distribusinya. Kalau jaringannya dibetulin, itu efisiensi itu di situ.